persidangan hari ini dari kelas 55 bisa dimulai. Beberapa saat lagi kita akan mengikuti simulasi sidang dari sengketa pajak. Sidang ini merupakan bagian dari rencana pembelajaran semester dari program diploma perpajakan di PKN SPAN. Selamat mengikuti. Pada suatu pihak dimohon untuk memasuki ruang sidang dan menempati tempat duduk sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Sebelum sidang dimulai, akan kami sampaikan sikap dan perilaku serta tata tertib selama persidangan. Sikap dan perilaku selama persidangan. 1. Para pihak, saksi, ahli, dan ahli bahasa serta pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 2. Para pihak, saksi, ahli, dan ahli bahasa serta pengunjung dilarang: A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu aktivitas persidangan. B. Membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. C. Membawa peralatan demonstrasi yang dapat mengganggu jalannya persidangan. D. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana dan atau perlengkapan di gedung persidangan lainnya. E. Merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung persidangan. F. Menggunakan fasilitas elektronik pribadi untuk merekam suara dan video, mengambil foto serta meliput pengadilan pajak tanpa seizin ketua pengadilan pajak. Dan G. Melakukan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang ketiga, para pihak, saksi, ahli, dan ahli bahasa serta pengunjung yang tidak mematuhi ayat 1 dan ayat 2 tidak diizinkan memasuki gedung persidangan. Tata tertib selama persidangan. 1. Para pihak, saksi, ahli bahasa, dan pengunjung sidang wajib: A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan dan duduk tertib serta sopan selama persidangan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim. C. Memberi hormat kepada majelis dengan membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruangan persidangan. Dan D. Menyebut seorang hakim dengan sebutan "Yang Mulia". Yang kedua, para pihak, saksi, ahli bahasa, dan pengunjung persidangan dilarang: A. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, atau ahli bahasa selama persidangan berlangsung. B. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. C. Mengaktifkan alat komunikasi dalam persidangan. D. Makan, minum, dan membaca koran bersejenisnya di ruang sidang selama persidangan berlangsung. E. Saling menghina dan merendahkan para pihak, saksi, ahli, atau ahli bahasa. F. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan pengadilan. G. Menggunakan alat elektronik untuk merekam suara dan video, mengambil foto serta meliput jalannya persidangan tanpa seizin hakim ketua atau hakim tunggal. Dan H. Melakukan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Demikian sikap dan perilaku serta tata tertib yang harus ditaati selama persidangan berlangsung. Sidang banding pertama atas sengketa perpajakan dengan nomor sengketa 002301.106/2024/PP atas nama Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 15 Oktober 2024 akan segera dimulai. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sidang banding dengan nomor sengketa 002301-16/2024 antara PT Suryo Sempurna Perkasa selaku pemohon banding melawan Direktorat Jenderal Pajak selaku terbanding pada hari Selasa 15 Oktober 2024. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak pembanding, siapa yang hadir hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Kami mewakili Direktur Jenderal Pajak, saya pribadi Ayu, kemudian ada rekan saya Pasu dan Sela. Kami hadir selaku penelaah keberatan dari Kanwil DJP Jawa Timur 1 berdasarkan surat tugas nomor ST strip 1357/BPJ.11/2024 tanggal 14 Oktober 2024. Baik, sesuai surat tugas ya. Kemudian untuk pemohon banding, siapa saja yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Kami adalah tim kuasa hukum dari PT Surya Sempurna Perkasa selaku pemohon banding yang ditandatangani oleh Bapak Hadi Purnomo Sucahyo selaku Direktur PT Surya Sempurna Perkasa. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya sendiri Dia Janisha Setiarji. Di sebelah kanan saya rekan Ruth Novita Martina dan di sebelah kiri saya rekan Eka Adhikara Rahayu. Kami bertiga hadir hari ini untuk mewakili pemohon banding dalam persidangan. Baik, para pihak silakan maju ke depan untuk pemeriksaan dokumen identitas. Pemohon banding bawa juga akta pendirian perusahaannya ya. Baik, karena ini sidang pertama, agendanya pemeriksaan pokok pengajuan banding. Sebelumnya akan dibacakan penetapan Ketua Pengadilan Pajak oleh Panitera. Kepada Panitera, ini dibacakan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PN 024 dari MP /MR 2024. Yang ini keadilan berdasarkan keputusan nomor 1. Ketua Pengadilan Pajak telah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan penunjuk majelis 14A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Firmannya sekaligus menunjuk AKMN sebagai hakim ketua. 2. Pemilihan kemenangan selanjutnya SST AKMJA sebagai hakim anggota. 3. Christian Kasa SPNN sebagai hakim anggota. Dibantu oleh C. Abdurrahman sebagai panitera pengganti untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian dari disahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini dengan tempat sidang di Jakarta. Lampiran penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor 1024, nomor senjata 002301/16 dari 2024 dari PT. Nomor pemohon PT Surya Sempurna Perkasa. Jenis pajak PPN tahun pajak 2019 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September tahun 2024. Ketua Pengadilan Pajak Kusmono SPNN. Demikian. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Panitera pengganti yang telah membacakan penetapan Ketua Pengadilan Pajak. Baik, surat tergugat sudah, majelis juga sudah cek surat kuasa dari pemohon banding. Apakah yang memberi kuasa masih Bapak Hadi Purnomo Sucahyo? Maksud sama yang persyaratannya masih sama atau sudah ada perubahan? Masih sama dengan yang sebelumnya. Baik, dengan demikian Ibu Dea, Ibu Ruth, dan Pak Mitra bisa beracara mewakili PT Surya Sempurna Perkasa. Berikutnya akan dilakukan pemeriksaan formal pengajuan banding oleh hakim anggota Yang Mulia Bapak Widya. Terima kasih Yang Ketua. Majelis akan melanjutkan pemeriksaan formal yang
diajukan oleh pemohon banding PT Surya Sempurna Perkasa ada keputusan nomor Cap 0043 garing Cap garing PJ garing BPJ 11 garing 2024 tanggal 26 Januari 2024 sebagaimana telah ditentukan dengan keputusan nomor Cap 7 garing NCAP garing PJ garing KPP titik 1102 garing 2023 tanggal 5 Juni 2023. Surat banding dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan pada pengadilan pajak. Surat banding diajukan dalam jangka waktu 89 hari sejak diterimanya keputusan yang dibanding sehingga memenuhi pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Surat banding memuat alasan-alasan yang jelas dan surat banding dilampiri keputusan yang dibanding. Dan surat banding menyebutkan jumlah yang menjadi sengketa adalah atas koreksi BBP atas penyerahan yang PPN yang harus dipungut sendiri sebesar 1.100.000.000 rupiah. Karena SK keberatan bernilai kurang bayar dan tidak ada bukti pembayaran sehingga memenuhi pasal 36 ayat 1, 2, 3, dan 4. Surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum Saudari Dea Janisya Setriaji. Berdasarkan surat kuasa tadi dan yang bersangkutan berhak menandatangani surat banding sehingga memenuhi pasal 37 ayat 1. Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa seluruh ketentuan formal sebagaimana diatur dalam pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak telah terpenuhi. Untuk terbanding sudah membuat dan mengirimkan surat uraian banding. Sudah ya. Ada apa pemohon sudah terima surat uraian banding tersebut? Sudah membuat surat bantahan? Baik, surat bantahan sudah dibuat ya. Demikian hakim ketua permohonan banding memenuhi ketentuan formal dan sudah ada surat bantahan. Oke, terima kasih yang mulia Lydia. Dari pemeriksaan formal, berkas memenuhi ketentuan formal pengajuan banding. Kemudian dari dokumen sudah menyampaikan bukti sengketa, kemudian dasar penetapan dan bantahan. Terbanding, apakah ada tanggapan terkait pemeriksaan formal pemohon banding? Tidak ada yang mulia. Dari pemohon banding, ada yang ingin ditanggapi dari pemeriksaan formal terbanding? Dari kami tidak ada juga. Baik, karena tidak ada lagi yang disampaikan, maka pemeriksaan formal para pihak menyatakan memenuhi ketentuan formal yang berlaku. Selanjutnya adalah pemeriksaan materi sengketa yang dibandingkan. Majelis akan menjelaskan secara singkat mengenai pokok sengketa dalam perkara ini oleh yang mulia Kristia. Silakan mulia. Terima kasih yang mulia. Pengadilan pajak telah menerima dan mempelajari surat banding serta seluruh berkas sengketa yang diajukan oleh pemohon banding. Bahwa sengketa dalam perkara ini berkenaan dengan keputusan terbanding berupa penolakan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai masa pajak Februari 2019 nomor 4/207/19 dari 605/23 tanggal 7 Februari 2023 bahwa dalam surat bandingnya pemohon banding pada dasarnya tidak menyetujui koreksi yang dilakukan oleh terbanding atas dasar pengenaan pajak sebesar 1.100.000.000 rupiah. Bahwa menurut pemohon banding koreksi tersebut berasal dari transaksi pada akun piutang lain-lain yang bukan merupakan peredaran usaha, melainkan dana pribadi pemegang saham yang digunakan untuk operasional perusahaan. Sedangkan menurut terbanding, mutasi pada akun piutang lain-lain tersebut merupakan peredaran usaha yang belum dilaporkan, sehingga seharusnya dikenakan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pokok sengketa yang akan diperiksa oleh majelis adalah apakah transaksi dalam akun piutang lain-lain tersebut merupakan peredaran usaha yang menjadi objek pajak pertambahan nilai atau bukan merupakan objek pertambahan nilai. Demikian yang mulia.